Hounds of War, sekelompok tentara bayaran berbahaya bekerja secara rahasia di bawah komando Badan Intelijen Amerika. Mereka selalu menuntaskan tugas berbahaya di berbagai belahan dunia, dan akhirnya mereka dikhianati oleh bosnya sendiri karena dianggap sudah tahu terlalu banyak. Semua anggota tim meninggal dan hanya satu pria yang tersisa. Pria ini tak bisa menerima seluruh saudaranya meninggal. Dia akan membalaskan dendam ini, walaupun ini terdengar mustahil. Film yang penuh baku tembak dan penuh gelut. Dibintangi oleh Frank Grillo, Rona Mitra, Robert Patrick, dan Stephen Elder. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan! Kota Valletta, ibu kota negara Malta. Media sibuk memberitakan kunjungan Presiden Amerika Land ke negara ini. Mereka telah dituduh oleh Uni Eropa melakukan perang melawan teror menggunakan pasukan rahasia tentara bayaran untuk menghabisi pimpinan politik di Afrika. Mereka tentu membantah tuduhan ini. Presiden Land bertemu dengan para pimpinan Uni Eropa di negara ini. Dia menyampaikan kesalahpahaman yang terjadi. Kekuasaannya tak pernah mencampuri urusan politik negara lain. Sementara itu, sekumpulan tentara SWAT sedang mengejar seorang buronan internasional. Mereka turun dari mobil dan masuk ke sebuah gedung yang dicurigai sebagai markas orang ini. Para SWAT masuk dan memeriksa gedung ini. Mereka tak menemukan apa-apa. Mereka menemukan kertas di meja yang bertuliskan, tentara ini melapor ke Kolonel Hart, pimpinan unit rahasia intelijen. Mereka tak menemukan apa-apa di sini. Lalu telepon masuk ke Kolonel Hart. Ini dari seseorang yang bernama Ryder Ward. Orang inilah yang mereka cari. Kolonel Hart bertanya di mana dia berada. Dia akan segera ke sana, memohon agar dia menghentikan kegilaan ini. Ryder berkata, apa dia masih mengejarnya, dan menutup telepon. Kolonel Hart berteriak, orang ini mengincar presiden. Gunakan semua satelit yang mereka punya, arahkan ke kota Valletta. Para pegawai di sana segera bekerja. Sementara itu, presiden dan para pemimpin Uni Eropa keluar dari gedung. Kolonel Hart menghubungi komandan pengawal presiden, tapi orang ini tak mengangkat telepon. Mereka kehabisan waktu. Ryder naik ke atap gedung dan menyetrum pegawai di sana, lalu mengikatnya. Ryder terus naik ke atap. Para pengawal intelijen tak bisa menemukan jejak Ryder. Kolonel Hart kembali menelpon, tapi tak tersambung. Sementara Ryder sudah bersiap dengan senapan snipernya, bersiap untuk menembak. Akhirnya komandan pengawal ini mengangkat telepon. Kolonel Hart berkata, operasi 3519 telah berhenti. Orang itu mengejar presiden, dan itu terlambat. Ryder menembak dan presiden meninggal. Ryder dengan santai turun dari atap gedung, lalu meninggalkan tempat itu. 6 bulan sebelumnya, seseorang menyerahkan buku paspor ke petugas dan keluar dari bandara. Orang itu Ryder Ward. Dia sudah disambut oleh seorang wanita yang bernama Rona. Dia datang dengan suaminya yang bernama Bulldog. Mereka berteman baik sejak lama, sama-sama tentara bayaran. Ryder sebenarnya sudah pensiun melakukan misi, tapi karena teman baiknya ini, dia setuju. Dia berkata ke Bulldog, dia akan segera mempunyai anak, istrinya sedang hamil. Apa dia yakin akan melakukan misi? Bulldog sangat yakin. Mereka pun berjalan keluar meninggalkan bandara. Inilah Hounds of War. Mereka pun menaiki mobil dan menuju rumah Bulldog. Rona memberi saran agar Ryder mencari pacar baru. Dulu dia sempat memiliki istri, tapi sudah berpisah. Mereka pun sampai di sebuah rumah di dekat pantai. Dan ada orang yang menunggu di sana. Mereka semua gembira menyambut Ryder. Mereka semua adalah kelompok tentara bayaran elit. Mereka tak menyangka Ryder setuju untuk melakukan misi bersama lagi. Kelompok ini adalah unit tentara bayaran rahasia yang dibayar Amerika. Kolonel Hart juga sudah di sana. Dia segera menemui Ryder. Dulu ada kecelakaan di misi di Suriah. Itu membuat Ryder berhenti melakukan misi. Ryder pun berkata, dia akan melakukan misi untuk terakhir kali. Setelah ini mereka tak akan bertemu lagi. Kolonel Hart cuma diam. Malam itu semua tentara bayaran ini pesta minuman.
dan Ryder hanya duduk sendirian. Kolonel Hart menghampirinya dan berkata jika orang meninggal harus dilupakan, yang hidup bisa diselamatkan. Operasi rahasia mereka ini memburu seseorang di Libya bernama Khalid Mustafa Atef. Dulunya seorang petani sederhana, sekarang menjadi panglima perang paling kuat di Libya. Dia menerima senjata dari Tiongkok dan Rusia untuk pemberontakan di wilayah ini. Mereka harus menghabisinya. Gedung markas Atef adalah Grand Hotel yang dulu dibangun Gaddafi untuk gedung pertemuan. Tempat itu dulu kosong, sekarang menjadi markas militer Atef. Orang-orang ini punya perlengkapan yang sangat baik. Mereka akan menghadapi pasukan profesional. 40 kaki di bawah tanah, di bawah aula adalah bunker, tempat Atef bersembunyi. Saat ini banyak anak buah Atef yang menyerang ibu kota Libya, jadi tak banyak tentara penjaga di sana. Hanya ada 20 tentara yang menjaga Atef. Mereka harus bergerak cepat, dan para tentara bayaran ini menyiapkan senjata. Ryder adalah pemimpinnya, meminta anggotanya untuk bergerak. Mereka akan diantar memakai helikopter tempur. Setiap orang punya tugas, dan mereka akan diturunkan 3 km di pinggiran Sirte, wilayah luar kota Libya. Jika mereka belum kembali jam 3 pagi, mereka terpaksa menempuh perjalanan sendiri ke Tunisia, dan mereka sampai di Sirte. Mereka akan segera bergerak di kegelapan malam. Setelah menempuh jarak hampir 3 kilo, mereka sampai di lokasi. Wilayah ini dikuasai kelompok Atef. Mereka bersiap dengan senjata saat mendengar suara. Ternyata itu hanya hewan liar. Mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju Grand Hotel. Mereka melihat beberapa tentara penjaga di luar dan menghabisinya. Dan mereka mulai masuk ke wilayah Grand Hotel. Tempat itu sudah kosong dan tak terawat. Masalahnya sangat banyak CCTV di sana. Ahli IT mereka Hollywood akan ke ruang kontrol di gardu belakang hotel, dan mereka membagi tim. Tim 1 Hollywood masuk ke ruang kontrol, dijaga oleh Tut. Hollywood bekerja dan memanipulasi kamera ruang kontrol. Dia akan mengganti gambar CCTV. Tut menyuruhnya bekerja dengan cepat. Femi dan Bud naik ke atas atap di seberang gedung. Mereka segera menyiapkan senjata sniper. Lalu tim ketiga akan mengawasi penjaga dan masuk ke ruang bunker. Hollywood berhasil mengambil alih CCTV. Dia mengabari tim 3 untuk bergerak. Femi, si sniper, mulai menghabisi para penjaga. Tim 3 bergerak masuk ke aula. Jing akan berjaga di atas. Selebihnya akan turun ke bawah. Hollywood lalu memanipulasi lampu. Para tentara mengecek meteran. Dia dihabisi. Tim 3 berhasil masuk ke ruang bawah tanah. Hollywood mengabari tim 3. Target ada di dalam ruangannya. Mereka mendobrak pintu. Dan Reed masuk. Dia mengabari target hilang. Cuma ada laptop. Dan ada bom di bawah meja. Itu meledak. Reed meninggal. Setelah ledakan, sangat banyak tentara keluar. Femi dan Bud segera sadar ini adalah jebakan. Ryder segera meminta Bulldog untuk fokus. Mereka akan keluar dari sini. Dan pertempuran survival bertahan hidup itu dimulai. Tut meminta Hollywood menghubungi gugus depan agar menjemput mereka. Baku hantam senjata berlanjut. Mereka harus cepatnya keluar dari sini. Amunisi mereka tak akan cukup. Jing bertarung dengan pisaunya. Dan Femi tertembak. Semakin banyak tentara yang naik. Bulldog pun ikut tertembak.
Jingengah dia dibokong dari belakang dan meninggal. Hollywood dan Todd juga menjadi korban. Dan tentara musuh menembakkan RPG. Ledakan terjadi. Ternyata Kolonel Hart sengaja menjebak Ryder dan pasukan tentara bayarannya. Dia sudah punya kesepakatan harga dengan Atef. Kolonel Hart menutup telepon. Booth tertangkap dan dia ingin dihabisi. Ryder yang di atas menolongnya. Tapi dia tak selamat setelah banyak tentara kembali masuk. Hanya tinggal Bulldog dan Ryder. Mereka tetap berjalan. Granat meledak di depan mereka. Mereka sudah terdesak. Banyak tentara musuh yang datang. Sialnya mereka kehabisan amunisi. Bulldog meminta maaf. Dia mengorbankan dirinya sendiri dengan membawa granat. Pasukan musuh meledak dan Bulldog meninggal. Ryder memanggil rekannya, tapi Bulldog telah tiada. Ryder menangis kehilangan saudaranya. Hanya tinggal dia sendiri sekarang. Dia berhasil keluar meninggalkan tempat itu. Rona, istri Bulldog, bertanya ke Kolonel Hart, apa ada kabar dari suaminya? Kolonel Hart menjawab, mereka akan baik-baik saja. Jika ada kabar terbaru, dia akan mengabari. Meminta wanita ini untuk tidur lebih dulu. Saat wanita ini berbalik, Kolonel Hart menghabisinya. Dan orang ini pergi meninggalkan tempat itu. 6 bulan kemudian, kota Lisbon, Portugal. Saat itu Presiden Lane sedang memulai tur pertemuan diplomatiknya di Eropa. Presiden Lane mengkampanyekan butuhnya vaksin untuk dunia, bukan perang dan peluru. Komandan pengawalan Presiden Joshua masuk ke gedung. Dia mengawasi Presiden Lane yang sedang dansa dengan Presiden Portugal. Setelah selesai acara, Presiden Lane berdiskusi dengan Joshua. Dia mendengar tindakan kepala intelijen Hart di luar sana. Dia curiga Hart bekerja secara sembarangan. Dia melakukan tindakan berbahaya di luar sana dan tak terkendali. Joshua menjaminnya, Hart sudah banyak membantu mereka. Joshua mempertaruhkan karirnya untuk Kolonel Hart. Mereka butuh Hart untuk menghajar musuh dari belakang. Lane setuju untuk memberinya markas di London. Joshua harus memastikan orang ini bekerja dengan baik. Jangan sampai pekerjaan yang dilakukan Hart bocor ke media. London, Inggris. Markas rahasia kelompok intelijen pimpinan Kolonel Hart. Dia memberi instruksi kepada semua anggotanya. Mereka harus siap menghadapi perang kapan saja. Semuanya harus ikut protokol dan perintahnya. Kota Roma, Italia. Sebuah motor masuk ke parkiran dan seseorang turun. Ternyata itu adalah Ryder Ward. Gedung itu adalah sebuah klub rahasia. Ryder masuk ke dalam. Semua orang menari dan berpesta. Ternyata kedatangannya sudah diawasi. Wanita ini bernama Selena. Dialah pemilik tempat ini. Dia meminta anggotanya mengurus orang yang baru sampai. Ryder pun meminta ke bartender wanita ini, sampaikan ke bosnya Selena, Ryder ada di sini. Wanita ini menjawab, tak ada yang bernama Selena di sini. Para penjaga klub sudah mengepung Ryder. Dan Ryder mulai menghajar orang-orang ini. Dia sebenarnya bisa dengan mudah mengalahkan para penjaga. Dan ketika melihat wanita yang dicarinya, Ryder membiarkan dirinya ditangkap. Saat dia sadar, Ryder sudah diborgol dan dirantai besi. Ternyata Selena adalah mantan istrinya, anak seorang bekas mafia berpengaruh di Italia. Ryder menyapa mantan istrinya. Selena tak menyangka dia masih hidup. Bodohnya dia menyangka itu benar. Dia sempat menangis semalaman ketika mendapat kabar itu. Ryder cuma diam.
Selina meminta orang-orangnya melepaskan Ryder. Pria ini terus terang, dia ingin balas dendam. Semua saudaranya meninggal, dan Rona, istri Tommy Bulldog, juga meninggal. Selina memang mengenal semua teman tentara bayaran Ryder. Dia tak menyangka itu terjadi. Siapa pelakunya? Ryder pun menjawab. Selina berkata orang itu tak bisa disentuh sekarang. Ryder berkata dia punya rencana. Dia akan menghancurkan sistemnya. Meminta bantuan Selina. Dia butuh tim. Selina langsung menolaknya. Semoga dia beruntung. Mengusir Ryder dari tempatnya. Jangan libatkan dia. Kolonel Hart punya kehidupan yang harmonis. Seorang kakek dengan 2 cucu perempuan. Telepon pun masuk. Dia diminta menghidupkan TV-nya. Itu adalah rekaman perperangan rombongan tentara bayaran Ryder di Libya. Ryder sengaja mengungkap itu. Membuat Amerika harus menjawab apa yang mereka lakukan di Afrika. Joshua pun sangat marah ke Kolonel Hart. Presiden Len tak bisa menahan emosinya. Hart harus menyelesaikan secepatnya. Hart pun kembali ke kantornya, meminta pengawalnya memberi laporan. Ternyata video itu diupload di Roma. Dan mereka menemukan hal yang mengejutkan. Itu rekaman CCTV yang menunjukkan seseorang 3 hari yang lalu. Ryder Ward masih hidup. Kolonel Hart memberi perintah, hubungi Roma. Ryder sedang bersantai di apartemen sewanya sambil mendengarkan musik. Dan sekelompok SWAT dari kepolisian Italia masuk dengan mobil. Mereka turun dan segera masuk ke dalam gedung. Semua kejadian di sana disaksikan secara live oleh Kolonel Hart. Ryder merasa ada yang tak beres dan pasukan SWAT mendobrak pintu. Ryder melawan dan menghabisi orang-orang ini. Dia segera bergerak dan melarikan diri keluar. Dan satu demi satu, pasukan SWAT datang ingin menangkapnya. Ryder beraksi dengan kaki dan tangannya, satu demi satu roboh. Dan akhirnya Ryder terpaksa menggunakan senjata. Tapi dia tertembak. Ryder berusaha melarikan diri dan melompat. Pria ini berhasil lolos. Itu membuat Kolonel Hart sangat marah. Dengan mobil curiannya, Ryder segera menuju ke tempat Selina. Pegawai Selina di pintu segera menolong Ryder dan membawanya ke dalam. Dan Selina segera menolong mantan suaminya, mengeluarkan peluru dari perutnya. Ryder meminta dirinya jangan dibawa ke rumah sakit, dan Ryder pingsan. Dia mengenang semua teman-temannya yang sudah meninggal. Ryder bangun dari pingsannya dan melihat lukanya sudah diobati. Dia melihat keluar. Dia sudah berada di area pertanian yang luas dan melihat Selina sedang mengurus tanamannya. Ryder mendatanginya dan mengucapkan terima kasih padanya. Selina berkata, simpan ucapannya. Dia akan memberinya tagihan yang besar. Ryder sekarang sudah jadi buronan. Wajahnya jadi berita di mana-mana. Dia tak akan bisa menghadapi ini sendirian. Selina berniat membantunya. Dan wanita ini sudah punya rencana. Dia meminta kenalannya Pauli untuk menyediakan tempat persembunyian sementara bagi Ryder. Dia akan berada di belakang truk ini 3 hari. Pauli menjelaskan fasilitas truknya sangat lengkap. Minuman dan stok makanannya cukup dan ada kamar mandi di dalam. Selina berkata mereka akan menuju Valletta. Tekanan dari Eropa dan pers selalu membahas rekaman video yang bocor, dan itu membuat Presiden Len frustasi. Dia sangat marah dan memanggil Joshua dan Kolonel Hart. Dia meminta mereka berdua mengurus ini secepatnya. Gunakan segala macam cara dan apapun sumber daya yang mereka punya. Hart berjanji dia akan menyelesaikan ini. Dia sudah mendapat rumor di mana Ryder berada. Dia akan segera menemukannya. Dia sudah mendapat rumor di mana pengupload video berada. Dia akan segera menemukannya. Kota Valletta, ibu kota Malta. Akhirnya truk yang membawa Ryder sampai ke sana. Selina dan anak buahnya sudah menunggu. Dan truk itu masuk ke sebuah gudang. Dan ternyata Pauli juga dikawal oleh anak buahnya. Selina memberikan uangnya ke Pauli.
Orang ini merasa bayaran ini tak cukup. Dia tahu Ryder adalah buronan CIA. Selina berkata itu urusannya. Tapi orang ini menuntut uang tambahan 3 kali lipat. Anak buahnya siap dengan senjata di tangan. Dia memaki Selina. Selina pun menyerang Paulie dan pertarungan kelompok itu dimulai. Tapi semua anak buah Paulie dikalahkan. Ryder cuma bisa mendengar keributan di luar. Dan Paulie dibuat pingsan. Selina membuka pintu truk dan mereka pergi dari sana. Rencana itu pun mulai. Semua bahan dan apa yang akan mereka lakukan sudah di meja. Selina membawakan denah kota Valletta. Dia menjelaskan rencananya untuk membantu Ryder tentang tunnel-tunnel besar dan terowongan di bawah jalan kota Valletta. Sekarang bagaimana mereka memancing target ke bawah tanah. Sementara itu anak buah Selina mulai membongkar jalan dan masuk ke dalam tunnel di bawah tanah. Sementara anak buah Selina yang lain menuju sebuah situs seperti benteng kuno. Dia memasuki gua di sana, memeriksa area dan menandainya. Tunnel dan situs ini adalah bagian dari rencana mereka. Mereka mulai menandai area dan memasang lampu, lalu memasang bahan peledak yang sudah diatur. Selina juga membawakan senapan sniper pesanan Ryder. Selina memutuskan kali ini untuk percaya padanya. Dan orang-orang ini sudah selesai memasang alat peledak yang diatur dan pergi dari sana. Dan di hari itulah Ryder melakukan penembakan. Dan orang-orang Selina sudah bersiap mengamankan jalur pelariannya. Inilah kejadian di awal film. Presiden Lane keluar dari gedung pertemuan dan Ryder sudah bersiap dengan senapan snipernya. Saat itulah Joshua ditelepon Kolonel Hart yang mengabarkan target mengincar presiden, tapi itu terlambat. Dan ternyata Ryder sengaja meleset menembaknya. Saat Lane dimasukkan ke mobil dan mobil kepresidenan melintasi jalan, alat peledak diaktifkan. Para pengawal segera membawa Presiden Lane keluar. Saat Lane di luar mobil, Selina dan mobil ambulan yang menyamar datang. Suasana sangat kacau. Presiden Lane dimasukkan ke ambulan dan mobil para pengawal segera mengikuti. Tapi Kolonel Hart mencurigai ambulan ini. Dari mana datangnya? Tetap pantau mobil itu. Ada 2 pengawal yang naik ambulan. 1 di belakang dan 1 di depan. Selina menyuntikkan obat bius, membuat Presiden Lane pingsan, dan 2 pengawal ini mendapat instruksi. Selina berkelahi dengan pengawal di belakang. Dan di depan, pengawal juga menyerang si sopir. Sopir di depan berhasil melumpuhkan si pengawal ini. Dan pengawal di belakang juga dikalahkan Selina. Mobil para pengawal yang curiga ada tembakan mengejar dan ingin menghentikan ambulan.
dan mulai menembak. Ambulan diarahkan ke tempat mereka memasang jebakan. Dan ambulan itu menabrak dinding di jalan buntu. Para pengawal presiden segera keluar mengeluarkan senjata dan ingin menembak. Saat itulah tiba-tiba mobil ambulan itu mengeluarkan ledakan dari dalam. Saat mereka memeriksa, ambulan itu kosong. Lalu terjadi ledakan di mana-mana. Mereka melapor ke Kolonel Hart. Hart sudah tahu kondisi terowongan sangat banyak di bawah kota Valletta. Mereka sudah kehilangan Presiden Lane. Dan Presiden Lane sudah dibawa ke dalam terowongan yang rumit di bawah kota. Orang-orang Selina sudah membuat terowongan yang terhubung. Rencana mereka berhasil. Ryder sampai ke sana. Dia memeluk Selina karena mencemaskannya. Apa dia baik-baik saja? Mereka berhasil melakukan semua rencana ini. Dan Presiden Lane diturunkan, diikat di sebuah kursi. Ryder membuka penutup mukanya. Presiden Lane ketakutan, menyangka dia diculik teroris dan menyangka akan dihabisi. Ryder berkata, negara kita penuh penjahat, dan Lane tahu Ryder orang Amerika. Apa dia pengkhianat? Ryder menjawab bukan. Dia hanya tentara biasa dulu di bawah komando Kolonel Hart. Dia hanya pria yang membela negaranya. Lane bertanya apa yang dia inginkan, dan Ryder menceritakan semuanya. Seorang reporter wanita ternama diundang ke sebuah tempat. Dia memasuki katedral itu, dan ternyata Ryder yang menemuinya dan memberikan sebuah flash disk kepada reporter wanita ini. Dan semua media ternama di dunia sibuk memberitakan video yang ada di dalam flash disk. Itu adalah Presiden Lane yang membuat pengakuan. Dunia pun kaget Presiden Lane masih hidup. Apa yang sebenarnya terjadi? Lane berkata dia akan mengambil tanggung jawab dan mengatakan semuanya. Di awal pemerintahannya dia sudah berjanji dengan janji-janji politik tentang harmoni di dunia internasional. Sayangnya dia gagal. Ada cara lama yang dilakukan bawahannya. Dia mengatakan kejahatan yang dilakukan oleh Kolonel Hart, kepala badan intelijen, dan Joshua orang kepercayaannya. Presiden Lane meminta maaf, dan Joshua sudah meninggal. Dia dihabisi. Setelah berita itu naik, Kolonel Hart melarikan diri. Dia berencana akan bersembunyi di negara ketiga. Saat dia mengemudikan mobilnya dan akan pergi, seseorang menghadangnya dengan remote bom di tangan. Dan mobil itu meledak. Balas dendam itu selesai. Ryder meninggalkan tempat itu. Selina sudah menunggunya. Semua kejahatan dan nama baik Ryder Ward dipulihkan oleh Presiden Lane, dan mereka berdua meninggalkan tempat itu. Dan Hounds of War berakhir. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Tetap sehat dan tetap bahagia. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.